Bab 1511, Bab 1510 Akhir Perang. 2 jam kemudian, para prajurit yang dipimpin oleh pria berkumis itu membantu penduduk desa setempat membersihkan medan perang dan merawat yang terluka. Mereka membawa kendaraan medis, peralatan medis, dan dokter profesional bersama Angkatan Darat untuk memastikan bahwa yang terluka akan menerima perawatan tepat waktu dan profesional. Meskipun peluncur roket meledak, Guan Ying masih hidup. Lukanya tampak serius tetapi tidak mengancam jiwanya. Petugas medis membersihkan pecahan bom dan bahkan mendisinfeksi serta membalutnya. Gao Ya, di sisi lain, terluka lebih parah daripada Guan Ying. Dia masih belum bangun setelah perawatan awal. Akan tetapi, Zhao Yu tahu bahwa karena agen hemostatiknya yang diperkuat telah berefek, itu berarti nyawa Gao Ya juga aman. Selain mereka berdua, Wu Diqiu dan Yang Feng juga mengalami luka-luka yang bervariasi. Meskipun luka mereka sedikit lebih ringan daripada Guan Ying dan Gao Sang, mereka masih dalam kondisi kritis. Misalnya, kaki Wu Diqiu telah ditembak 2 kali, jika pelurunya tidak segera dikeluarkan, itu akan cukup mengancam nyawanya. Lengan kanan Yang Feng mengalami patah tulang, dan ada luka sepanjang 15 cm di kepalanya. Dia membutuhkan perawatan darurat. Bahkan, Kapten Pu Jiayou, yang tampak baik-baik saja, penuh luka. Tidak ada bagian tubuhnya yang dalam kondisi baik. Bahkan Zhao Yu pun tak luput dari serangan itu. Meskipun Zhao Yu mengenakan pakaian anti peluru dan pakaian anti api, setelah pertempuran sengit itu, tubuhnya penuh dengan luka tusuk dan lecet. Apalagi dia harus menanggung efek samping dari penguat energi. Tentu saja, tidak peduli seberapa terlukanya dia, itu masih lebih baik daripada kehilangan nyawanya. Pengorbanan Kong Suo membuat semua orang menghela napas dalam penyesalan. Seorang prajurit yang baik telah meninggal di negara asing begitu saja. Sebagai anggota satuan tugas khusus, mereka tentu saja dipenuhi dengan kesedihan. Namun, kematian Kong Suo jelas terkait dengan beberapa masalah rumit. Karena melibatkan tentara bayaran misterius itu, Zhao Yu, Pu Jiayou, dan yang lainnya tidak mengungkapkan sepatah kata pun tentang hal itu. Tidak seorang pun tahu hubungan antara tentara bayaran dan Angkatan Darat di depan mereka. Pada saat ini, masih belum tepat untuk menjelaskan semuanya terlalu jelas untuk menghindari variabel apapun. Namun, ada beberapa hal yang tidak dapat dihindari hanya karena seseorang menginginkannya. Ketika medan perang hampir bersih, pria berkumis walrus itu tiba-tiba mencari Zhao Yu dan bertanya terus terang kepadanya, "Tuan Zhao Yu, saya tidak yakin apakah Anda pernah melihat sekelompok orang Eropa. Mereka, cukup profesional." Apa itu? Zhao Yu mengerutkan kening dan pura-pura tidak mengerti. Orang Eropa yang mana? Oh, tidak ada apa-apa. Pria berkumis itu berkata dengan enteng. Itu adalah tentara bayaran yang disewa oleh Sekte Kashmir. Mereka membantu mereka menyebabkan kehancuran atau pembunuhan. Misalnya, mereka berkontribusi pada serangan negara Bodar. Konon katanya orang-orang Kekaisaran Kismet menghabiskan banyak uang untuk itu. Itulah sebabnya mereka meneleponku tadi dan memintaku untuk bertanya-tanya, tetapi sepertinya aku tidak bisa menghubungi mereka, hehe. Oh, aku tidak tahu, aku belum pernah melihatnya sebelumnya. Zhao Yu berbohong dengan wajah serius. Kita baru saja bertempur dalam pertempuran berdarah dengan lebih dari 100 musuh. Bagaimana kita bisa punya waktu untuk peduli dengan tentara bayaran? Itu benar, ekspresi pria berkumis itu sedikit canggung. Hei, kalian harus berhati-hati, kata Zhao Yu sambil terus mengetuk sekop. Mungkinkah orang-orang Kashmir ingin menuntut ganti rugi dari kalian? Jangan mengada-ada. Kalian harus memeriksanya dengan saksama. Hehe, kurasa tidak. Pria berkumis itu tertawa. Perjanjian kita tidak mencakup ini. Aku hanya mendengar bahwa orang-orang itu sangat cakap. Bos organisasi bendera itu ditangkap oleh polisi Tartain sebelumnya, dan itu juga terkait dengan mereka. Oh, Zhao Yu memikirkannya dengan saksama dan memahami secara garis besar latar belakang para tentara bayaran yang dipimpin oleh Urei. Mereka pasti telah meraup banyak keuntungan dari perang dan menggunakan kemampuan mereka sendiri untuk membantu majikan mereka menyelesaikan misi mereka. Oleh karena itu, Urei pasti telah berbohong kepada mereka.
Mereka melakukan perdagangan senjata dengan organisasi bendera hanya karena mereka ingin menghancurkan organisasi bendera melalui perdagangan tersebut. Dan membunuh Jenderal Iron Han juga merupakan salah satu tugas mereka. Mereka dapat menyelesaikan misi dan membantu mereka menyelamatkan Urey dalam kekacauan. Hehe, jangan khawatir. Pria berkumis itu tertawa. Ini urusan orang-orang Kashmir, tidak ada hubungannya dengan kita. Prioritas saya sekarang adalah mengirim kalian semua kembali ke Tartein dengan selamat. Awalnya, kami ingin memesan helikopter, tetapi sayangnya, kami bahkan tidak dapat menemukan pilot yang layak di seluruh Valkyries. Tidak seorang pun dapat terbang di atas lembah Nelia. Selain itu, pesawat itu dicuri, dan sudah terlalu tua. Saya khawatir itu tidak aman, jadi. Pria berkumis walrus itu sangat pandai berbicara, jadi dia mengobrol dengan Zhao Yu tentang banyak hal yang tidak penting. Baru setelah medan perang dibersihkan dan penyelamatan yang terluka selesai, dia mulai bersiap untuk mengangkut Zhao Yu dan yang lainnya kembali ke negara mereka. Untuk menunjukkan ketulusannya, dia bahkan mengizinkan Pu Jiayou berbicara dengan petugas Li Jing di telepon. Setelah Li Jing mengetahui bahwa tim dinas rahasia dan tim eksplorasi selamat, dia tentu saja sangat senang. Tentu saja, maksud petugas Li jelas. Karena seringnya terjadi pertempuran di Vakreya, tidak aman bahkan jika pesawat sipil menjemput mereka. Oleh karena itu, meskipun akan memakan waktu lebih lama untuk kembali dengan kendaraan militer, itu adalah pilihan terbaik. Setelah berpamitan dengan Salman dan penduduk desa lainnya, Zhao Yu dan yang lainnya akhirnya masuk ke dalam kendaraan militer yang telah disiapkan oleh pria berkumis itu. Mereka melaju ke arah lembah Nelia dan memulai perjalanan pulang. Melihat keluar jendela, desa kecil di pegunungan itu telah hancur menjadi reruntuhan dan tidak dapat dikenali lagi. Setelah pertempuran tragis ini, setidaknya setengah dari penduduk desa tewas dalam artileri. Melihat semua yang ada di depannya, Zhao Yu merasa sangat tidak nyaman. Dia merasa sedikit bersalah. Jika mereka tidak memilih untuk memasuki desa, apakah penduduk desa akan terhindar dari bencana ini? Namun, setelah dipikir-pikir lagi, jawabannya tetap tidak. Itu karena pembunuhan Jenderal Iron Han adalah misi kelompok tentara bayaran itu. Terlepas dari apakah Zhao Yu dan yang lainnya ada di sana atau tidak, mereka tetap akan membunuh Iron Han di depan penduduk desa. Itulah satu-satunya cara untuk mengalihkan perhatian musuh ke penduduk desa, sehingga mereka bisa melarikan diri di tengah kekacauan. Oleh karena itu, apapun yang terjadi, desa itu tidak dapat terhindar dari kobaran api perang. Mungkin, karena keberadaan Zhao Yu dan yang lainnya, mereka beruntung. Setidaknya setengah dari penduduk desa dapat bertahan hidup. Jika tidak, seluruh desa akan musnah. Kecerdasan buatan. Memikirkan hal ini, Zhao Yu tidak dapat menahan diri untuk tidak menghela nafas. Pepatah yang sering diucapkan orang-orang itu benar adanya, bahwa hanya mereka yang telah mengalami kekejaman perang yang akan mengetahui nilai perdamaian. Dalam peperangan, manusia sangatlah tidak berarti, dan kehidupan sangatlah rapuh. Mari kita berharap bahwa memang benar seperti yang dikatakan Tuan Xie, bahwa kita dapat menggunakan darah untuk pertukaran perdamaian, menghentikan perang dan menyembuhkan yang terluka, serta membawa stabilitas kepada rakyat Faceri. Mungkin karena perjalanan yang bergelombang, Gaoya terbangun dari komanya dan membuka matanya sedikit segera setelah mobil meninggalkan lembah tempat desa itu berada. Saat itu, seberkas cahaya senja menyinari wajah gadis itu. Cahaya itu tidak hanya memantulkan wajahnya yang berwarna keemasan, tetapi juga membuat seluruh kereta terasa hangat. Dia sudah pulang. Zhao Yu menatap matahari di puncak gunung, lalu menatap antarmuka sistem, yang telah memasuki masa pendinginan setelah menyelesaikan heksagram alam semesta yang bermutasi. Dia akhirnya merasa lega. Setidaknya, pertempuran yang menjadi haknya ini sudah berakhir. Bab 1512, Bab 1511 1 lawan 100. Sehari kemudian, di Rumah Sakit Nasional Tasibian, ibu kota Tarstein. Rumah Sakit Nasional adalah rumah sakit terbaik di seluruh Tartein. Ketika Zhao Yu dan yang lainnya kembali dari lembah Nelia, mereka langsung dikirim ke rumah sakit dengan pesawat khusus untuk menjalani perawatan medis yang diperlukan. Di sini, Guan Ying, Gao Ya, Wu Diqiu,
Yang Feng, dan beberapa anggota tim eksplorasi yang terluka parah semuanya telah menjalani operasi dan sepenuhnya keluar dari bahaya. Tentu saja, Zhao Yu tidak memerlukan operasi, tetapi hanya pemeriksaan sederhana. Namun, untuk berjaga-jaga, pihak rumah sakit meminta dia tinggal di rumah sakit untuk observasi. Yang membuat Zhao Yu senang, ketika mereka tiba di rumah sakit, pacarnya Miao Ying, kepala divisi Jiao Guofeng, serta beberapa rekannya dan pimpinan dari divisi kriminal, sudah menunggu mereka. Ketika kepala divisi Jiao melihat suaminya yang telah lama hilang, Kun Peng, kegembiraannya tak terlukiskan. Namun, saat Zhao Yu melihat Miao Ying kesayangannya, dia merasa setengah senang dan setengah sedih. Tentu saja, dia senang melihat pacarnya. Namun, ketika dia memikirkan betapa susahnya menjelaskan kepadanya tentang bagaimana dia telah mempertaruhkan nyawanya, dia tidak dapat menahan rasa sakit kepala. Benar saja, begitu mereka bertemu, Nona Miao mengikuti rutinitasnya yang biasa dan memarahi Zhao Yu bagaikan buku teks. Tetapi sekali lagi, tidak mengherankan bila Nona Miao begitu marah. Berpikir kembali pada riwayat hidup Zhao Yu yang mempertaruhkan nyawa sejak ia datang ke Tartein, ia menyadari bahwa serangan teroris dan pertempuran terakhir di desa pegunungan semuanya adalah kecelakaan, dan ia telah terseret ke dalamnya. Namun, mengejar Saif, mengejarnya dengan mobil, bertarung dengan senapan mesin berat, dan memasuki lembah Nelia untuk menyelamatkan para sandera, semuanya adalah tindakan Zhao Yu sendiri. Kalau itu bukan mempertaruhkan nyawa, lalu apa? Hebat sekali kalau dia tidak dimarahi. Tentu saja, pukulan merupakan tanda kasih sayang dan omelan merupakan tanda cinta, dan Zhao Yu sudah terbiasa dengan hal itu. Selain itu, Zhao Yu cukup pintar untuk menggunakan pendengarannya yang buruk sebagai alasan untuk menutupi masalah tersebut. Namun, Zhao Yu tidak berbicara omong kosong. Sejak senapan mesin berat itu ditembakkan ke telinganya berdenging dari waktu ke waktu, yang terkadang sangat memengaruhi pendengarannya. Dokter di Rumah Sakit Nasional telah melakukan pemeriksaan terperinci untuknya dan mengonfirmasi hal ini. Ia perlu lebih memperhatikannya di masa mendatang. Jika ia tidak pulih dalam jangka panjang, ia bahkan mungkin perlu menjalani operasi. Karena itu, Miao Ying tidak bertanya lebih jauh pada Zhao Yu. Dan karena identitas Zhao Yu yang berbeda, sebagian besar dari apa yang dia alami bersifat rahasia, jadi ada beberapa detail yang tidak bisa dia ungkapkan kepada Miao Ying. Dia hanya bisa bercerita singkat tentang kasus hilangnya tim eksplorasi itu. Namun, kebenaran tentang hilangnya tim penjelajah itu memang mengejutkan. Terutama ketika Miao Ying mengetahui bahwa Zhao Yu akhirnya mencurigai balon udara itu melalui beberapa lubang kecil di tanah. Dia tidak dapat menahan diri untuk tidak mengubah ekspresinya dan memuji Zhao Yu. Pukul 8 malam, di bangsal Zhao Yu. Meskipun dia tidak bisa mandi, dia tetap harus membersihkan tubuhnya. Setelah pertempuran di Vacheria, bau badan Zhao Yu hampir busuk. Lagi pula, pacarnya datang jauh-jauh ke sini untuk menemaninya, jadi dia harus sedikit lebih bersih. Menghadap cermin di kamar mandi, Zhao Yu membuka mulutnya lebar-lebar dan memperhatikan gusinya dengan saksama. Lebih dari separuh gigi tiruan itu sudah tumbuh. Dengan kecepatan ini, gigi itu hanya butuh beberapa hari untuk pulih. Hehe, Zhao Yu tertawa bodoh. Untungnya, sistem itu memiliki alat ajaib seperti itu. Kalau tidak, akan sangat canggung tanpa gigi ini, dan dia tidak akan bisa makan dengan baik. Di masa depan, jika ada mesin medis yang dapat mengobati telinganya atau penyakit lainnya, itu akan luar biasa. Dia bahkan tidak akan takut sakit di masa depan, hehe. Setelah melihat giginya, dia memeriksa sistem itu dalam pikirannya. Seperti yang telah diduganya, setelah heksagram Qiankun selesai, area fungsi pembukaan heksagram sistem akan mendingin selama 40 hari penuh sebelum pulih. 40 hari, cek. Zhao Yu tidak dapat menahan diri untuk tidak mendecakkan bibirnya. Berdasarkan 40 hari ini saja, dia dapat melihat betapa mengerikannya heksagram Qiankun. Sebelumnya dia masih sedikit tidak peduli, tetapi sekarang setelah dipikir-pikir lagi, dia akhirnya merasa bahwa itu adalah sebuah keajaiban bahwa dia bisa selamat. Jika bukan karena berakhirnya petualangan sampingan secara tiba-tiba di saat-saat terakhir,
yang memungkinkan dia memperoleh begitu banyak item merah yang mengagumkan. Pertempuran di desa pegunungan Vacheria akan menjadi penampilan terakhirnya. Bahkan sekarang, dia tidak bisa menahan rasa sedikit linglung. Dia bahkan tidak bisa mengingat bagaimana dia telah memukul mundur ratusan musuh sendirian. Kedengarannya seperti novel fantasi. Tidak masalah. Zhao Yu kembali melihat kolom poinnya. Karena perubahan dalam cara dia mendapatkan poin, meskipun dia tidak dapat membuka heksagram selama 40 hari, hal itu tidak memengaruhi poinnya. Setelah pertarungan sebelumnya, setelah dikurangi poin yang telah dihabiskannya, Zhao Yu masih memiliki 13.720 poin tersisa. Meskipun poin-poin ini masih jauh dari 100.000, tetapi itu sudah cukup banyak. Jika dia menggunakannya untuk memperkuat perangkat biasa, itu sudah cukup. Ketika Zhao Yu keluar dari kamar mandi dan hendak menggoda Nona Miao, dia tiba-tiba menyadari bahwa orang di bangsal telah berubah. Miao Ying telah pergi, dan menggantikannya adalah Kapten Pu Jiayou dan perwira Li Jing. Zhao Yu sekilas tahu mengapa mereka datang. Karena setelah kembali ke Tartein, Zhao Yu belum membuat laporan terperinci, dan masih banyak detail yang perlu dipahami oleh dinas rahasia. Bagaimana menurutmu, Detektif Zhao Yu? Li Jing mengenakan jaket putih dan tampak lebih dewasa dari sebelumnya. Selamat telah menyelesaikan tugas yang sulit. Saya tidak tahu bagaimana menggambarkan penampilan Anda. Jangan terlalu memujiku. Sebenarnya, aku hanya seorang ahli memecahkan kasus. Zhao Yu menjawab, dengan rendah hati, lalu dengan cepat menutupi bagian pribadinya dengan handuk mandi. Kamu salah paham. Maksudku, mengapa kemanapun kamu pergi, sesuatu yang besar selalu terjadi. Li Jing berkata setengah bercanda, aku benar-benar tidak tahu. Apakah kamu yang memilih tugas yang sulit seperti itu? Atau apakah karena kamu, misi ini menjadi begitu sulit? Wow, kata-katamu benar-benar bermutu tinggi. Zhao Yu mengacungkan jempol padanya. Mungkin aku tidak memeriksa kalender Cina saat aku keluar. Setelah Zhao Yu selesai berbicara, mereka bertiga tidak dapat menahan tawa satu sama lain. Oh benar, dengan bantuan Tuan Xia, Pu Jiayou segera memberitahu Zhao Yu berita terbaru. Kami telah menemukan Tang Long. Dia memang ditangkap oleh tentara Kashmir. Sekarang, dia sedang dalam perjalanan kembali ke Yelmas. Jangan khawatir, aku sudah bicara dengan Tang Long. Semuanya baik-baik saja. Wah, bagus sekali. Zhao Yu mengangguk, merasa lega. Zhao Yu, aku tidak sabar lagi. Detik berikutnya, Li Jing menyalakan perekam suara dan berkata kepada Zhao Yu, aku benar-benar ingin tahu bagaimana kamu berhasil menghadapi 100 orang di desa pegunungan tambang besi. Bab 1513, Bab 1512 mereka yang bermain keras mati perlahan. Memang, di bangsal, setelah Zhao Yu mengulang seluruh ceritanya, Pu Jiayou menghela napas dan berkata, sepertinya kita telah mengabaikan satu hal. Pembunuh yang membunuh Jenderal Iron Han dengan senapan runduk berada di gunung di seberang desa pegunungan. Dengan kata lain, tidak mungkin dia terlibat dalam pertempuran di desa pegunungan. Pu Jiayou menganalisis. Orang itu pasti masih hidup. Tidak apa-apa, orang ini tidak akan menjadi besar. Zhao Yu berkata dengan yakin. Tempat di mana aku meledakkan tentara bayaran itu berada di belakang gedung 3 lantai di sisi timur desa pegunungan. Saat itu, semua komunikasi terputus. Sekalipun penembak jitu itu hidup, dia tidak mungkin tahu apa yang terjadi. Lagi pula, Zhao Yu menggertakkan giginya dan berkata dengan bangga, kalaupun kau tahu, lalu kenapa? Merekalah yang pertama kali memprovokasi kita, dan Kong Suo dibunuh oleh mereka. Benar, Zhao Yu melakukan hal yang benar, Pu Jiayou setuju. Jika aku jadi dia, aku juga akan melakukan hal yang sama. Mereka jelas musuh yang paling mengancam. Dan Gao Ya, Zhao Yu melanjutkan, Gao Ya hampir kehilangan nyawanya. Setelah kejadian itu, komandan bernama Abdul mengirim orang untuk membersihkan medan perang, lanjut Pu Jiayou, dari kelihatannya, mereka tidak menemukan apapun. Ya, aku juga tidak menyangka, kata Zhao Yu. Granat dari pedagang senjata itu sangat kuat sehingga seluruh mobil hancur berkeping-keping, dan rumah itu runtuh.
Aku hampir jatuh ke sana. Atau mungkin, seperti yang dikatakan Abdullah, kata Pu Jiayou, mereka sama sekali tidak peduli dengan kehidupan para tentara bayaran itu, jadi mereka tidak sengaja mencarinya. Baiklah. Oke, aku mengerti situasinya. Kau tidak perlu khawatir lagi, kata Li Jing sambil mengangguk. Aku akan mengirim seseorang untuk menyelidiki asal-usul tentara bayaran itu. Apakah mereka akan membalas dendam di masa depan atau tidak? Kita perlu tahu lebih banyak tentang mereka. Tapi, Li Jing menatap Zhao Yu dengan aneh. Para tentara bayaran itu tidak menyangka kamu akan mengejar mereka, jadi mereka terkena granatmu. Itu bisa dimengerti, tapi... Reaksi Zhao Yu cepat. Dia langsung mengerti bahwa Li Jing ingin bertanya kepadanya tentang bagaimana dia bertarung melawan 100 orang. Petugas Li, saya sudah mengatakannya sebelumnya, kata Zhao Yu cepat. Itu hanya keberuntungan. Saya, Zhao Yu, adalah orang yang saleh dan sopan. Saya tidak ingin meninggalkan rekan satu tim saya, jadi saya hanya bisa melawan bajingan-bajingan itu. Seperti yang Anda ketahui, saya selalu sedikit agresif. Secara kebetulan, Tulu membunuh sekelompok besar musuh, dan kemudian mereka ketakutan dan melarikan diri. Ini mungkin pepatah legendaris, orang yang berani mati karena makan berlebihan, orang yang pemalu mati kelaparan. Mendengar perkataan Zhao Yu, bangsal langsung menjadi sunyi. Raut wajah Pu Jiayou berubah. Dia belum pernah melihat orang yang tidak tahu malu seperti itu. Kapten Pu, Li Jing jelas jauh lebih tenang dari sebelumnya. Dia berbisik kepada Pu Jiayou, tolong, aku punya sesuatu untuk dikatakan kepada Zhao Yu secara pribadi. Oh, Pu Jiayou mengangguk, lalu meninggalkan bangsal dengan penuh minat. Zhao Yu, kata Li Jing, menatap Zhao Yu tanpa berkedip. Apakah kamu ingat insiden emas di Fengping? Ketika kita terjebak di gudang senjata, para teroris meninggalkan begitu banyak paket peledak, tetapi hanya satu yang meledak pada akhirnya. Zhao Yu menyeringai. Dia tidak tahu mengapa Li Jing bersikap klise. Awalnya, saya juga berpikir bahwa kita beruntung, kata Li Jing dengan ekspresi sedih di wajahnya. Teknisi mengatakan bahwa semua bahan peledak tidak efektif karena sirkuitnya mengalami hubungan pendek. Oh, benar juga, hehe. Senyum Zhao Yu jelas membuatnya terlihat semakin canggung. Saat kita sampai di Harlan, kata Li Jing. Xiao Hang benar, kau menggunakan penyamaran untuk mengelabui si pembunuh. Aku sudah melihat videonya, penyamarannya sempurna. Tentang itu, kali ini, dahi Zhao Yu akhirnya dipenuhi keringat dingin. Kali ini di Fakra, lanjut Li Jing, kau datang lagi dan mengalahkan seluruh pasukan sendirian. Tidak adakah yang ingin kau katakan padaku? Zhao Yu memasang ekspresi klasik, berpura-pura bodoh. Apa yang kau ingin aku katakan? Jika aku ingat dengan benar, keahlian menembakmu memang selalu buruk, kata Li Jing. Tapi bagaimana caranya kamu menjadi penembak jitu yang 100% akurat dalam permainan menembak? Jika aku bilang aku sudah berlatih, apakah kau akan percaya padaku? Zhao Yu jelas tidak percaya diri. Apa kau masih berpura-pura bodoh padaku? Mata Li Jing berbinar saat dia berkata, penjinak bom, penyamaran, penembak jitu. Bicaralah, siapa kau sebenarnya? Pria Tionghoa, pria garang, gangster, orang gila. Zhao Yu gemetar saat berkata, bagaimana kalau kamu pilih satu? Kau masih bermain. Li Jing memutar matanya ke arah Zhao Yu dan berkata dengan serius, apakah kau tahu bahwa berdasarkan kecurigaanku, aku dapat membawamu kembali ke departemen interogasi dinas rahasia untuk minum teh. Bagaimana dengan kopi? Zhao Yu melanjutkan, saya diare jika minum teh. Kamu, apa yang kamu inginkan? Li Jing kesal. Baiklah. Zhao Yu menyerah dan berkata dengan serius, aku alien. Bagaimana kalau aku produk percobaan terbaru pemerintah? Yingluo yang super sabar, oh tidak, prajurit super. Apa pendapatmu tentang gelar ini? Kamu, wajah Li Jing berubah ungu. Kurasa aku tidak hanya tahu cara menjinakkan bom dan cara mengubah penampilanku, aku juga bisa terbang. Zhao Yu semakin bersemangat. Aku juga bisa berubah menjadi tidak terlihat. Kau tidak bisa melihatku, kau tidak bisa melihatku,
hehe. Baiklah, kau tunggu saja. Li Jing gemetar karena marah. Mari kita lihat berapa lama kau bisa terus berpura-pura. Li Jing berbalik untuk pergi. Hei, petugas Li, raut wajah Zhao Yu tiba-tiba berubah, dan dia berkata dengan suara yang dalam, saya sarankan kamu untuk berhenti sebelum bertindak terlalu jauh. Tubuh Li Jing gemetar mendengar kata-katanya, dan dia tidak punya pilihan selain berbalik. Sejujurnya, saat aku menyerang balik dengan pistol di Vacheria, aku tidak pernah menyangka akan bisa kembali hidup-hidup. Zhao Yu kembali berekspresi serius dan berkata dengan serius, aku tidak terlalu banyak berpikir saat itu. Aku hanya mengira semua temanku ada di sana, jadi aku harus berdiri bersama mereka. Saya melawan musuh dengan mentalitas bahwa saya akan mati. Saya tidak tahu bagaimana mereka menjadi takut saat kami bertarung. Bahkan sekarang, saya masih cukup terkejut. Jangan bilang bahwa bermain terlalu keras tidak selalu berarti Anda akan mati lebih cepat. Mengenai kemampuanku, hehe, Zhao Yu mendengus dingin, lalu berkata dengan tatapan mata yang jahat, sejujurnya, pangkatmu tidak cukup bagiku untuk mengatakan yang sebenarnya. Kamu, dalam sekejap, Li Jing merasakan tekanan kuat padanya, membuatnya sulit bernapas. Hehe, kenapa kau tidak memikirkannya? Zhao Yu menggertakkan giginya dan berkata, mengapa dinas rahasia melawan segala rintangan dan memindahkan tokoh publik sepertiku ke dinas rahasia? Ini, perkataan Zhao Yu mengejutkan Li Jing, membuatnya pucat pasi. Jadi, kamu hanya perlu mengingat satu hal, kata Zhao Yu sambil tersenyum, kita semua adalah rekan kerja di dinas rahasia. Di masa depan, mari kita bekerja sama dan menyelesaikan misi. Jangan ganggu aku lagi, mengerti? Ya, Li Jing mengangguk, gemetar. Dia lalu berlari keluar dari bangsal. Dia tidak dapat mengerti mengapa dia merasa dirinya beberapa tingkat lebih rendah daripada Zhao Yu, meskipun dia beberapa tingkat lebih tinggi daripadanya. Setelah Li Jing meninggalkan bangsal, Zhao Yu menyeka keringat dingin di lehernya dan berkata pada dirinya sendiri, hari ini, dia benar-benar telah mencapai tingkat baru dalam aktingnya. Bisakah dia lulus ujian seperti ini? Bab 1514, Video. Kota Yunwu, Provinsi Yutsu, Tiongkok. Jam 8 malam. Di sebuah kawasan perumahan di kota Yunwu yang disebut Rumah Tripod Emas, sebuah keluarga yang tinggal di lantai paling atas tengah menjalani kehidupan paling biasa dalam kehidupan sehari-hari mereka. Pemilik laki-laki itu sedang menonton TV di ruang tamu. Ada drama anti-Jepang di TV, dan itu adalah momen paling menegangkan dalam pertempuran, jadi pemilik laki-laki itu menontonnya dengan penuh perhatian tanpa berkedip. Wanita dengan celemek mencuci sepiring buah di dapur dan kemudian perlahan berjalan ke kamar tidur di koridor. Pemilik perempuan itu membukakan pintu. Chow kecil, makanlah buah-buahan. Pemilik perempuan itu memanggil, matanya menatap lurus ke arah putranya di depan komputer. Aduh, kamu mengagetkanku. Putranya, yang sudah menjadi siswa SMA, menekan tombol pada papan ketik komputer dan berkata kepada pemilik perempuan itu dengan marah, sudah berapa kali aku bilang, boleh mengetuk pintu sebelum masuk rumah. Buah apa? Aku tidak akan memakannya, kalian saja yang memakannya. Anak ini, bagaimana bisa dia berbicara kepada ibunya seperti itu? Pemilik perempuan itu memasang wajah muram dan menunjuk ke komputer. Lihatlah betapa gugupnya kamu. Kamu pasti telah melakukan sesuatu yang buruk, kan? Apa yang kamu lihat? Oh, Bu. Anak laki-laki itu berkata dengan tidak sabar, aku sudah menyelesaikan semua pekerjaan rumahku. Tidak bisakah aku bermain game? Oke, tapi kamu sudah di tahun ketiga sekolah menengahmu. Silakan. Anak laki-laki itu menangkupkan kedua tangannya dan membungkuk kepada pemilik perempuan itu. Bu, aku akan bermain sebentar saja, ya. Pemilik toko wanita itu menggelengkan kepalanya tak berdaya. Ia tak punya pilihan selain meletakkan piring buah di atas meja dan berkata, baiklah, silakan bersenang-senang. Makan lebih banyak buah untuk melengkapi vitaminmu. Melihat putranya melambaikan tangannya tanpa mengangkat kepala, pemilik perempuan itu menutup pintu tanpa daya dan meninggalkan rumah. Mendengar pintunya tertutup,
bocah lelaki yang bernama Chow kecil itu pun segera menoleh untuk memastikan. Agar tidak terulang situasi berbahaya tadi, dia segera berjalan ke pintu dan menguncinya. Begitu saja, setelah kembali ke meja komputer, ia segera mengklik tikus dan keluar dari antarmuka permainan. Ia beralih ke situs web dewasa yang telah dibukanya sebelumnya dan menikmatinya dengan saksama. Situs web dewasa tersebut merupakan forum dewasa yang dipenuhi dengan sejumlah besar sumber daya terbatas. Little Chow mengklik judul-judul yang disukainya satu persatu dan memilih sumber daya yang disukainya. Ia menontonnya secara daring atau mengunduhnya. Tiba-tiba, ia melihat judul yang berjudul, "Wanita Cantik Dibunuh Secara Brutal di Alam Liar." Ada video yang diperbesar di bawah judul tersebut, tetapi gambarnya tidak terlalu jelas. Ia hampir tidak dapat melihat bahwa itu adalah seorang wanita yang gemetar. Sekalipun ia tahu bahwa si penulis pasti telah membuat konten semacam ini untuk mendapatkan beberapa tipu muslihat, Chow kecil tetap tidak dapat menahan godaan dan mengeklik judul, lalu memasuki antarmuka konten. Akhirnya, ketika ia membuka antarmuka itu, muncullah pemutar video daring. Little Chow adalah pemain yang berpengalaman. Begitu dia melihat video daring jenis ini, dia tahu bahwa itu adalah video berbayar. Pengguna hanya diperbolehkan menonton beberapa menit pertama. Jika mereka ingin menonton sisanya, mereka harus membayar. Meskipun Chow kecil telah aktif di forum tersebut selama beberapa waktu, ia tidak pernah membayar biaya, juga tidak pernah mengajukan keanggotaan. Ia selalu menjadi turis. Ia terbiasa dengan video semacam itu dan biasanya menontonnya sebanyak yang ia bisa. Oleh karena itu, kali ini tidak terkecuali. Dia mengklik mouse dan membuka video online. Kecepatan videonya sangat lambat. Ia menunggu beberapa menit sebelum gambar akhirnya muncul. Saat itu malam yang gelap, dikelilingi hutan yang suram, dan di dalam hutan itu, ada sebuah kuburan. Umpat Chow kecil dengan marah. Penulis yang tidak bermoral, itu cukup menakutkan. Apa ini? Syuting film horor. Melihat penampakan kuburan tersebut, Chow kecil pun langsung kehilangan minat dan ingin menutup videonya. Namun, saat ia hendak menutupnya, seorang wanita dengan rambut acak-acakan tiba-tiba muncul di layar. Pakaian wanita itu acak-acakan dan ia diikat. Ia jatuh tertelungkup di depan sebuah makam. Wajah wanita itu pucat dan dia gemetar. Ada sesuatu yang melilit mulutnya dan dia tidak bisa bersuara. Air mata mengalir jelas di wajahnya. Pada saat yang sama, di ruang tamu rumah kecil Chow. Anak ini, semua ini karena kau memanjakannya. Pemilik wanita itu duduk di sofa dan semakin marah saat memikirkannya. Dia menunjuk ke pemeran utama pria dan berkata, "Lihat anak itu. Dia sudah kelas 3 SMA dan masih ingin bermain game komputer." Namun, serial TV itu telah mencapai klimaksnya, dan tokoh utama prianya begitu fokus sehingga dia tidak mendengar apapun. Pemilik perempuan itu sudah marah sekali. Ketika dia melihat pemilik laki-laki itu tidak bereaksi, dia sangat marah hingga menyambar remote control TV dan mematikannya. Pemilik laki-laki itu menjadi gila. Dia berbalik dan bertanya, "Ada apa denganmu lagi? Aku baik-baik saja dengan itu. Sekarang apa?" Nyonya rumah itu bahkan lebih marah. "Apakah kamu mengatakan bahwa aku menjadi gila setiap hari?" "Tidak, batuk." Ini. Pemilik laki-laki itu bingung dan tidak tahu bagaimana harus menjawab. Tepat saat mereka berdua tengah bertengkar, tiba-tiba mereka mendengar teriakan dari kamar tidur. Suara itu sangat sedih, dan jelas berasal dari putranya, Chow kecil. Pria dan wanita itu berdiri pada saat yang sama, dan wanita itu berlari menuju kamar tidur. Pada akhirnya, dia baru berjalan 2 langkah ketika melihat putranya, Chow kecil, berlari keluar dari kamar tidur. Wajah Chow kecil pucat dan dia panik. Begitu dia berlari ke ruang tamu, dia terpeleset dan mendorong meja kopi besar itu jauh-jauh. Serpihan di meja kopi itu jatuh ke tanah. Chow kecil, ada apa? Ada apa? Pemilik wanita itu ketakutan dan tidak tahu apa yang telah terjadi. Dia bergegas maju untuk membantunya.
Pemilik laki-laki juga ketakutan dan berlari untuk menolong putranya. Ibu, ayah. Chow kecil gemetar ketakutan. Ia terengah-engah dalam waktu yang lama sebelum akhirnya mengatakan apa yang ingin ia katakan. Aku melihat adikku. Hah, apa? Pasangan itu tercengang pada saat yang sama, dan ekspresi mereka berubah. Lil Chow, apa yang kau bicarakan? Apa maksudmu adikmu? Pemilik perempuan itu mengeluh kepada putranya dengan marah. Kakak, adikku, Hicks. Air mata Chow kecil hampir jatuh. Dia menunjuk foto di lemari TV dan berteriak, percayalah, aku benar-benar melihat adikku. Dia, pasti adikku, sungguh. Lil Chow, apa yang sedang kamu bicarakan? Pemilik laki-laki itu memegang putranya dan bertanya dengan keras, di mana kamu melihat adikmu? Di komputer, ada video di komputer. Adikku ada di video itu. Chow kecil begitu takut hingga menutup telinganya dengan kedua tangan, seolah-olah dia hampir mengalami gangguan mental. Jangan menakut-nakuti aku, nak. Pemilik perempuan itu juga gemetar dengan air mata di matanya. Dia menunjuk foto di lemari TV dan berkata, adikmu telah hilang selama 16 tahun. Nak, jangan membuat lelucon seperti itu lagi, oke? Saat pemilik wanita itu menangis, foto di lemari TV menjadi semakin jelas. Di foto itu, ada seorang gadis yang tersenyum seperti bunga dan bersinar terang. Bab 1515, Bab 1514 bentuk bahaya lainnya. Jingzhou, rumah besar keluarga Miao. Penerjemahnya sudah dikirim kembali ke Vacheria, kata Miao Kun yang sedang menghisap cerutu di ruang belajar kepada Zhao Yu dengan serius. Namun, dia tidak akan diadili secepat ini karena dia tahu terlalu banyak tentang rahasia gelap Iron Han, jadi Perdana Menteri Xie berharap dia bisa mengungkap kejahatan para diktator itu untuk menginspirasi rakyat. Oh, aku mendengarmu mengatakan itu. Zhao Yu mengajukan pertanyaan yang telah mengganggunya sejak lama. Xie bukan boneka, banyak kejadian besar yang direncanakan olehnya. Ya, kata Miao Kun dengan yakin. Sebagai pahlawan di masa sulit, dia pasti punya cara dan rencana. Dia telah menyembunyikan kekuatannya di negara kita selama bertahun-tahun, dan dia selalu dalam kondisi lemah, tetapi sebenarnya, dia mencoba membuat lawan politiknya mati rasa. Rasanya seperti, kau mencoba untuk mendapatkan keberanian. Zhao Yu tertawa, Xie ini benar-benar hebat. Aku bahkan tidak bisa mengatakannya. Tetapi, kata Miao Kun, untunglah bagi kita bahwa Xie ada di atas panggung. Pemulihan ekonomi para Valkyrie, serta hubungan internasional Tarstein, semuanya akan diselesaikan secara efektif. Bagi kami, peluang bisnis tidak terbatas. Tentu saja, kata Miao Kun. Tidak peduli orang macam apa Xie, dia punya kesan yang baik padamu. Kudengar istrinya sudah mengirimimu banyak undangan, mengundangmu dan Miao ke rumahnya. Kenapa tidak? Nasi cakar domba Vacheria lumayan enak. Hehe, Xie menyelamatkan kita dari Vacheria. Itu hanya bantuan yang tidak merugikan kita. Zhao Yu menjawab, mereka tidak mau, dan mereka tidak berani menyinggung kita. Jadi, meskipun aku bukan orang yang menyelesaikan misi, dia tetap akan sangat aktif menyelamatkan orang. Namun, tidak semua orang memiliki kesempatan untuk berteman dengan kepala negara. Miao Kun tertawa. Tidak, kita sudah berteman. Bahkan jika aku tidak pergi makan malam, kita akan tetap berteman. Zhao Yu tertawa, semakin aku tidak pergi, semakin dia akan mengingatku. Lagi pula, dalam situasi saat ini, aku tidak ingin terlalu dekat dengannya. Aku benar-benar tidak pandai berpolitik. Kurasa, kita tunggu saja dia duduk dengan mantap di posisinya sebelum kita bicara. Kamu, Miao Kun cemberut kagum. Menurutku kamu lebih licik dari seekor monyet. Betapapun pintarnya seekor monyet, dia tidak akan bisa mengalahkan manusia. Zhao Yu mengangkat gelasnya dan berdenting gelas dengan Miao Kun. Ini semua karena latihan ayah mertuaku yang baik. Hahaha, kau, Miao Kun tertawa terbahak-bahak hingga mulutnya tak bisa ditutup. Ia lalu menenggak segelas anggur merah bersama Zhao Yu dan berkata, baiklah, jangan bicarakan tentang Vacheria lagi.
Mari kita bicarakan tentang kakak senior kita, Tuo Qiang. Saya dengar kasus pembunuhan dengan lukisan cat minyak sudah terpecahkan. Dan apakah petunjukmu penting? Tidak, itu terlalu berlebihan, kata Zhao Yu dengan rendah hati, sambil melambaikan tangannya. Bukan karena penting untuk mendapatkan petunjuk dariku, tetapi karena kasus ini awalnya berada di bawah kendaliku. Tidak mungkin bisa diselesaikan tanpa aku. Batuk-batuk, meskipun Miao Kun sudah terbiasa dengan sikap Zhao Yu yang tidak tahu malu, dia tetap tersedak makanannya. Sudah lama aku katakan pada mereka bahwa kasus pembunuhan dengan lukisan cat minyak itu pastilah hasil kerja seorang maestro, tetapi mereka tidak mendengarkan, kata Zhao Yu sambil merasa bangga pada dirinya sendiri. Kalau tidak, mengapa kasus ini berlarut-larut begitu lama? Batuk, Miao Kun batuk cukup lama, lalu berkata, sebenarnya, aku mendapat sedikit rejeki dari ini. Apa? Zhao Yu terkejut. Miao Kun menghisap cerutunya lagi untuk menenangkan diri. Saya pernah mengoleksi 2 karya Jin Caesar di pagi hari. Ketika sang maestro menjadi pembunuh dalam kasus pembunuhan lukisan cat minyak, karyanya meroket dalam semalam, dan saya meraup banyak uang dari 2 lukisan cat minyak itu. Aku akan pergi. Zhao Yu mendecak lidahnya dan mendesah. Dunia macam apa ini? Seorang pembunuh benar-benar menjadi tipu muslihat. Ini, bagi para korban, bukankah ini jenis bahaya yang berbeda? Sungguh ironis. Itu masuk akal. Miao Kun mendesah. Namun, untung saja kasusnya sudah terpecahkan. Setidaknya tidak akan ada korban baru. Miao Kun lalu berkata, untuk mengeliminasi polisi sebagai tersangka, dia menggunakan seorang siswa untuk berpura-pura menjadi dirinya di semua pertemuan untuk menciptakan alibi. Tetapi justru karena alibi-alibi inilah dia mengungkap jati dirinya. Yah, Juliet memberitahuku, kata Zhao Yu. Mereka menggunakan perangkat lunak pengenalan wajah canggih untuk mengetahui penipuan Cesare. Kasus ini sepenuhnya membuktikan bahwa tidak ada yang tidak mungkin, kata Zhao Yu terus terang. Jika Juliet langsung menyingkirkannya sebagai tersangka begitu melihat alibinya, saya khawatir kasusnya akan ditutup. Jadi, kata Miao Kun, jangan meremehkan Juliet. Jika kamu benar-benar pergi ke Paris, dia pasti akan mendapatkan banyak informasi darimu. Tunggu saja dan lihat saja, kata Miao Kun dengan percaya diri. Kamu telah banyak membantunya dalam kasus pembunuhan dengan lukisan cat minyak, jadi dia akan semakin tertarik padamu. Kalau aku tidak salah, dia akan menggunakan kasus-kasus aneh Grimm untuk menggodamu. Kau harus punya ide di dalam hatimu. Aku tahu, kata Zhao Yu, tetapi dia menahan diri dalam hatinya. Dia tidak tahu apakah dia bisa menahan godaan dan mengabaikan kasus-kasus yang belum terpecahkan di dunia ini. Baiklah, selanjutnya, Miao Kun mematikan cerutunya, menunjuk keluar jendela, dan berkata, petinju yang aku undang akan tampil lagi. Kali ini, apakah kamu ingin tampil secara langsung, atau kamu ingin bertaruh? Miao Kun menunjuk ke aula di luar jendela. Babak baru akan segera dimulai. Jangan main-main, apa kamu belum cukup bermain? Zhao Yu menggelengkan kepalanya dan bertanya, siapa yang kamu panggil kali ini? Tolong jangan bilang kalau Sang Nov ada di sini lagi. Setelah Zhao Yu selesai berbicara, mereka berdua tertawa terbahak-bahak. Namun, saat permainan akan dimulai, Miao Ying tiba-tiba memasuki ruang belajar dan berjalan langsung ke Zhao Yu. Dia berkata dengan sungguh-sungguh, Zhao Yu, saya baru saja menerima pemberitahuan bahwa ada kasus di divisi kriminal, dan kami harus menanganinya. Oh, apa-apaan ini? Zhao Yu cukup terkejut. Liburanku, sepertinya baru saja dimulai, kan? Kasus macam apa ini? Baiklah, Miao Ying menatap Miao Kun yang ada di sebelahnya, dan ragu-ragu. Baiklah, aku akan memberi ruang untuk kalian. Kalian pergi duluan. Miao Kun berjalan pergi sambil membawa segelas anggurnya. Setelah Miao Kun pergi, Miao Ying berkata, ini memang kasus yang rumit, kata Miao Ying sambil membuka ponselnya dan memperkenalkan kasus itu kepada Zhao Yu. Seorang gadis yang menghilang 16 tahun lalu tiba-tiba muncul dalam sebuah video di situs web ilegal. Oh, Zhao Yu merenung sejenak, lalu berkata, baiklah,
Tidak bisakah kau pergi saja ke departemen orang hilang? Apakah aku perlu datang sendiri? Tidak. Miao Ying menggelengkan kepalanya, lalu berkata dengan nada serius, dalam video itu, gadis itu disiksa sampai mati. Setelah para ahli teknis menganalisis video tersebut, mereka yakin bahwa video tersebut nyata. Bab 1516, Bab 1515 naik level. Sehari kemudian, di kantor sementara kelompok investigasi khusus di kantor polisi Yunwu di Provinsi Uesu. Xiao Wen adalah gadis yang baik. Ibu dari orang yang hilang itu menangis terseduh-seduh saat menceritakan masa lalunya kepada Zhao Yu dan yang lainnya. Dia baru berusia 19 tahun saat menghilang. Nilai ujian masuk perguruan tingginya baru saja turun, dan dia belum sempat mendaftar ke universitas sebelum menghilang. Miao Ying melihat berkas itu dan bertanya, kemana dia menghilang? Jam berapa sekarang? Dia hilang di kota ini, kata sang ayah. Saat itu malam hari. Saat itu, Xiao Wen dan beberapa teman sekelasnya mendapat pekerjaan di sebuah perusahaan periklanan. Mereka ingin belajar tentang media periklanan sebagai persiapan untuk sekolah masa depan mereka. Tapi aku tidak menyangka hal ini akan terjadi tidak lama setelah dia pergi. Ayah gadis itu berkata dengan penuh penyesalan. Aku benar-benar menyesal tidak menemani anakku dan memilih untuk melakukan perjalanan bisnis. Malam itu, lanjut ibu gadis itu, saya menyiapkan makan malam dan menunggu anak itu pulang, tetapi anak itu tidak kunjung pulang. Apakah ada saksi? Miao Ying terus bertanya, bukankah dia punya beberapa teman sekelas lainnya? Kemudian, polisi bertanya kepada perusahaan periklanan dan para siswa, jawab ibu gadis itu. Mereka diberi tugas yang berbeda. Yang lain pergi bekerja di pemotretan luar ruangan, tetapi hanya Xiao Wen yang tetap di perusahaan. Mereka mengatakan bahwa anak itu hilang dalam perjalanan pulang dari kerja. Jadi, Cui Lizu mengerutkan kening dan berkata, perusahaan periklanan ini sangat mencurigakan. Benar? Ayah gadis itu mengangguk dan berkata, bahkan jika itu bukan dilakukan oleh perusahaan mereka, mereka tidak dapat lepas dari tanggung jawab. Namun, polisi menyelidiki untuk waktu yang lama dan tidak menemukan apapun. Kami bahkan menggugat mereka, tetapi karena kami tidak dapat menemukan keberadaan Xiao Wen, kami tidak dapat berbuat apa-apa. Pak, saya melihat videonya. Ibu gadis itu tiba-tiba bertanya kepada Miao Ying dengan penuh semangat, tolong beritahu saya, apakah Wen saya masih hidup? Benarkah? Saya mohon, tolong bantu saya menemukan anak saya. Saya mohon. Pada titik ini, ibu gadis itu tidak dapat menahannya lagi dan menangis terseduh-seduh. Ayah gadis itu juga menghentikan istrinya saat air mata mengalir di wajahnya. Miao Ying menatap Zhao Yu dengan ekspresi berat, jelas kesal. Sebab, setelah analisis para ahli teknis, meskipun mereka tidak melihat mayatnya, mereka pada dasarnya dapat memastikan bahwa gadis yang hilang, Miao Xiaowen, telah dibunuh. Terlebih lagi, sebelum dia dibunuh, dia disiksa dengan brutal oleh si pembunuh. Yang lebih menyebalkan lagi adalah pembunuhnya benar-benar merekam seluruh proses tersebut. Tingkat kekejamannya benar-benar keterlaluan. Namun, karena video tersebut terlalu brutal, polisi tidak mengizinkan keluarga korban menonton video tersebut secara keseluruhan. Oleh karena itu, orang tua gadis tersebut masih memiliki harapan. Tidak sulit membayangkan betapa putus asa dan sedihnya mereka saat mengetahui kebenaran yang kejam. Miao Ying tidak berani, dan dia tidak ingin mengatakan yang sebenarnya. Namun semakin dia memikirkannya, semakin sedih perasaannya. Tentu saja, meskipun para ahli teknis telah sampai pada suatu kesimpulan, selama jasad gadis itu belum ditemukan, mereka tidak dapat mengumumkan hasil yang tidak ingin dilihat oleh siapapun. Jadi, setelah Miao Ying dan Zhao Yu bertukar pandang, mereka memutuskan untuk tidak memberitahu orang tua gadis itu dulu. Meskipun gadis itu sudah meninggal, jika mereka dapat menemukan jasad anak itu dan menangkap pembunuh kejamnya, setidaknya akan meringankan sebagian kesedihan keluarga, bukan? Setelah keluarga korban pergi, suasana di kantor tiba-tiba menjadi tegang. Seperti biasa, dua papan tulis telah disiapkan di tengah kantor. Satu untuk informasi tentang gadis yang hilang,
dan satu lagi untuk video. Pembunuh ini terlalu sombong. Cui Lizu melihat informasi di papan tulis dan menggertakkan giginya. Tidak ada gunanya menyiksa dan membunuh orang, dan dia bahkan berani merilis video pembunuhan yang dia ambil ke publik. Dia benar-benar tidak menganggap serius kami polisi. Kalau aku tidak menghabisinya, bagaimana mungkin aku bisa? Video ini memang agak aneh. Kata Wu Xiumin, dari sudut pandang psikologi kriminal, sama sekali tidak sesuai dengan karakteristik psikologis seorang pembunuh yang menyimpang. Pembunuh seperti ini biasanya penyendiri dan sombong. Tidak mungkin mereka bisa begitu flamboyan. Menurutmu tidak? Cui Lizu membantah, pola macam apa yang dimiliki orang mesum semacam ini. Mungkin dia ingin pamer setelah melihat polisi tidak menangkapnya selama bertahun-tahun. Jika penjahat itu memiliki kepribadian yang flamboyan, dia pasti sudah ditangkap polisi sejak lama. Wu Xiumin bersikeras. Sekarang, saya rasa masih terlalu dini bagi kita untuk membahas psikologi kriminal, kata Miao Ying, berdiri di antara dua papan tulis. Saya rasa yang terpenting sekarang adalah mulai menyelidiki dari video ini. Setidaknya, kita harus mencari tahu siapa yang mengunggah video ini. Situasinya tidak baik. Setelah Miao Ying selesai berbicara, Zheng Ke segera mengerutkan kening dan menjawab, saya sudah menghubungi para ahli di Departemen Keamanan Internet. Pertama-tama, situs web tersebut berada di jaringan eksternal, dan server utamanya berada di luar negeri. Butuh waktu untuk menemukan sumber situs web tersebut. Kedua, bahkan jika kami menemukan server situs webnya, kami mungkin tidak dapat menemukan alamat IP penerbitnya. Tidak mungkin. Apa kau bercanda? Tanya Cui Lizu heran. Teknologi jaringan sekarang sudah sangat maju, bagaimana mungkin mereka tidak mengetahuinya? Kami sudah memeriksa informasi akun orang yang mengunggah video tersebut. Pihak lainnya adalah seorang ahli. Dia menggunakan komputer zombie untuk melakukan setidaknya 100 transfer. Jika kami ingin melacak lokasi asli unggahan tersebut, kami memerlukan waktu setidaknya 1 tahun untuk menemukannya, dan itu pun tanpa kesalahan. Apa-apaan ini? Tanya Cui Lizu. Apa maksudmu dengan ayam? Apakah itu ada hubungannya dengan burung pegar? Komputer zombie adalah komputer yang telah diretas, jawab rantau yang berada di sebelahnya. Kalau begitu, Cui Lizu menepuk bahu Zheng Ke. Bukankah kamu seorang peretas ulung? Tidak bisakah kamu mencoba lagi? Tidak semudah yang kau kira. Zheng Ke menggelengkan kepalanya dan berkata, aku seorang hacker, jadi aku hanya bisa meretas akunnya, menanamkan virus di situs web itu, atau mencuri datanya. Tapi, aku tidak bisa menemukan alamat IP yang telah berpindah berkali-kali. Lalu, apakah tidak ada cara lain? Cui Lizu melambaikan tangannya. Kita tidak bisa berbuat apa-apa selain melihat mereka memulai perang dengan kita, dan kita hanya bisa memblokir akun mereka atau menutup platform tempat mereka mengunggah video mereka. Bukankah itu terlalu memalukan? Cek. Zheng Ke jelas tidak fasih bicara seperti Cui Lizu, jadi dia sedikit kehilangan kata-kata. Tapi, pada saat ini, Zhao Yu akhirnya membuka mulutnya. Dia menunjuk ke komputer Zheng Ke dan berkata, alamat pengunggah mungkin menjadi masalah, tapi karena kita memiliki videonya, setidaknya kita bisa mulai dari tempat lain, kan? Perkataan Zhao Yu langsung menarik perhatian semua orang. Meskipun video itu diambil pada malam hari, informasi yang terkandung di dalamnya sangat lengkap, jelas Zhao Yu. Ada adegan, korban, dan beberapa rekaman pembunuhnya sendiri. Ini semua petunjuk yang sangat berguna. Ya, Zheng Ke menepuk dahinya dan berkata, saya akan menghubungi tim video sekarang untuk melakukan analisis terperinci. Itu, saat Zheng Ke sedang berbicara dengan penuh semangat, telepon di mejanya tiba-tiba berdering. Halo? Zheng Ke mengangkat telepon, tetapi setelah mendengarkan kurang dari 10 detik, wajahnya tiba-tiba berubah. Sebelum orang di telepon itu selesai berbicara, matanya membelalak, dan dia berkata kepada orang banyak dengan tidak sabar, oh tidak. Lebih banyak video pembunuhan ditemukan di situs web itu, dan ada lebih dari 1 korban. Bab 1517, Bab 1516 video misterius. Ya Tuhan, kita menang lagi.
Melihat 7 video di layar lebar, Cui Lizu menutupi wajahnya dan berkata, sebenarnya, sebelum aku datang ke Guangzhou, aku punya firasat buruk. Sekarang, itu benar. Ketua tim, kata Zheng Ke sambil mengklik video dengan tetikusnya. Video Miao Xiaowen adalah yang terakhir. Sebelumnya, orang yang sama telah mengunggah 6 video serupa, tetapi korban dalam video tersebut semuanya berbeda. Departemen Orang Hilang telah membandingkan informasi dampak dengan basis data. Tidak, kumohon jangan. Cui Lizu menggosok tangannya dengan gugup. Kuharap ini semua lelucon, oke. Itu lelucon dari orang-orang yang membuat film itu. Setelah mendengar doa Cui Lizu, kantor itu tiba-tiba menjadi sunyi sejenak. Semua orang memikirkan urusan mereka sendiri, dan hanya Rantao yang menyela. Tidak mungkin itu lelucon. Setidaknya Miao Xiaowen memang orang hilang. Zheng Ke, Zhao Yu menunjuk ke video dan bertanya, berapa lama durasi setiap video? Semuanya berdurasi sekitar 20 menit, dan ada jejak penyuntingan yang jelas di dalam video tersebut, kata Zheng Ke. Dengan kata lain, proses kejahatan yang sebenarnya berlangsung lebih lama daripada durasi yang ada di dalam film. Mengedit. Sebelumnya, Zhao Yu telah melihat video pembunuhan ini dan dapat melihat jejak pengeditan yang jelas. Dia langsung bergumam pada dirinya sendiri, mengapa kamu ingin mengeditnya? Kurasa, tebak Wu Xiumin. Mungkinkah penerbit sengaja membuat video itu terlihat seperti film sungguhan? Dia tidak ingin ada yang tahu bahwa ini adalah video sungguhan orang-orang yang terbunuh. Itu masuk akal. Zheng Ke mengangguk dan berkata, saya melihat forum ilegal itu. Ada banyak video di sana yang mirip dengan gimmick, tetapi kebanyakan adalah klip film atau video pendek yang direkam dengan cara curang. Anda dapat langsung tahu bahwa itu palsu. Saya rasa tidak, balas Miao Ying. Semua korban dalam video itu adalah orang-orang yang hilang di dunia nyata. Karena dia memutuskan untuk mengunggah video itu, dia pasti sudah siap untuk ditemukan. Semua orang mengangguk setuju. Saya pikir alasan penerbit mengedit video itu adalah karena dia takut situs web itu akan berpikir bahwa video itu terlalu nyata dan berdarah, dan karena itu akan melarang postingannya, tebak Zheng Ke. Semua orang mengangguk lagi, menyetujui tebakan Zheng Ke. Aku ingat, Miao Ying menunjuk ke video itu dan bertanya, kamu harus membayar untuk video itu, kan? Ya, Zheng Ke mengangguk. Bayar atau isi ulang untuk keanggotaan. Agar bisa mendapatkan video lengkap, polisi secara khusus menjadi anggota. Juga, Zheng Ke memindahkan sekumpulan data dari komputernya ke layar besar, lalu berkata, ambil saja video pembunuhan Miao Xiaowen sebagai contoh. Dalam waktu 48 jam sejak dirilis, video tersebut telah ditonton lebih dari 50.000 kali, dan sekitar 6.000 orang membayar untuk menontonnya. Biayanya sekitar 3,2 RMB untuk setiap penayangan. Jika situs web dan individu membagi keuntungan menjadi 2, penerbit akan memperoleh hampir 10.000 RMB. Tapi, Cui Lizu bereaksi cepat. Jika kita jumlahkan ke-7 video itu, kita akan mendapatkan lebih dari itu. Dan semakin lama video itu dirilis, semakin banyak uang yang akan kita dapatkan. Bajingan. Gadis kecil itu memarahi dengan marah, pembunuh ini keterlaluan. Dia membunuh seseorang dan masih ingin meraup untung dari orang mati. Apakah itu masih dibesarkan oleh manusia? Kau benar-benar lebih buruk dari binatang buas. Cek, jangan mengumpat, perhatikan sopan santunmu. Zhao Yu memperingatkan Cui Lizu, lalu membanting meja dan berteriak dengan serius, sialan. Kalau aku tidak menangkap bajingan ini, aku tidak layak menjadi detektif, atau ahli dalam kasus yang sudah lama tidak terungkap. Ngomong-ngomong soal biaya, Miao Ying dengan tenang memperhatikan detailnya dan langsung bertanya kepada Zheng Ke, karena ada biaya, seharusnya ada nomor rekening. Karena ada nomor rekening, mengapa kamu takut tidak dapat menemukan orangnya? Begini, Zheng Ke menjelaskan. Setelah saya meretas situs web mereka, saya mengetahui bahwa sistem arus kas mereka independen, dan saya tidak dapat melacaknya. Selain itu, langkah-langkah keamanan mereka sangat kuat. Semua informasi penerbit dienkripsi dengan algoritma tingkat tinggi. Jika Anda ingin mengetahui informasi akun penerbit, hanya ada satu cara,
yaitu dengan memasuki server sistem kas mereka. Bukankah kau bilang itu di luar negeri? Ran Tao menggaruk kepalanya dan berkata, server itu bisa disembunyikan di negara manapun. Bahkan jika kita menemukannya, kita tidak memiliki kewenangan untuk melakukannya, kan? Zeng, kata Cui Lizu dengan cemas. Bisakah kamu menemukan alamat server situs web itu? Selama kamu tahu di mana alamatnya, serahkan sisanya padaku. Aku pernah mencuri hard drive server sebelumnya. Petik 2, petik 2. Semua orang terdiam selama 5 detik, lalu Zeng Ke menjawab, aku seharusnya bisa menemukannya. Aku hanya butuh waktu. Bisakah kau cepat? Sudah terlambat, kata Cui Lizu cemas. Bahkan jika kita menemukan rekeningnya, itu tidak berguna. Pembunuhnya sudah melarikan diri dengan uangnya. Tentu saja aku tahu, kata Zeng Ke. Kami sudah berusaha sebaik mungkin. Kali ini, orang-orang yang membantu kami adalah yang terbaik di negara ini. Sebelum Zeng Ke bisa menyelesaikan kalimatnya, seseorang mengetuk pintu kantor. Setelah mendapat izin, seorang polisi setempat bergegas masuk. Ketika dia melihat polisi panik dan matanya tampak tidak yakin, Zhao Yu sudah punya firasat buruk. Detik berikutnya, kekhawatiran Zhao Yu menjadi kenyataan. Polisi itu memberitahu semua orang bahwa Departemen Orang Hilang telah membandingkan informasi 3 korban dengan 6 video baru yang muncul. Ketiga orang ini semuanya adalah orang hilang, dan mereka telah hilang selama lebih dari 16 tahun. 1 jam kemudian, mereka masih berada di kantor sementara kelompok investigasi khusus. Namun, suasananya bahkan lebih suram dan berat daripada sebelumnya. Hal ini karena mereka telah menerima informasi yang dapat dipercaya. Melalui investigasi Departemen Orang Hilang, ke-7 korban perempuan dalam 7 video tersebut semuanya dipastikan sebagai orang sungguhan. Mereka semua adalah orang hilang sejak lama. Dalam video tersebut, mereka semua seperti Miao Xiaowen, setelah disiksa oleh si pembunuh, mereka dibunuh. Seluruh proses itu membuat penonton memandang sinis, para pendengar geram, dan para pendengar meneteskan air mata. Itu benar-benar keterlaluan. Yang lebih mengejutkan lagi, menurut informasi, ke-7 korban tersebar di 5 provinsi dan kota di seluruh Indonesia. Cakupan kejahatan mereka sangat luas, bahkan terbilang langka. Dalam perkataan Zhao Yu, jika ke-7 korban benar-benar meninggal, maka berdasarkan sifat kasusnya, kasus itu sama sekali tidak termasuk dalam 5 kasus besar yang masih tertunda, tetapi sudah pasti merupakan kasus tingkat nasional. Sampai batas tertentu, dampaknya bahkan melampaui kasus mayat wanita tanpa kepala dan kasus setan. Sifat kasus ini sangat buruk, dan kekejaman serta kesombongan si pembunuh telah mencapai tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Setelah melaporkan hal ini ke divisi kriminal, para pemimpin divisi kriminal sangat mementingkan hal itu dan meminta kelompok investigasi khusus Zhao Yu untuk bertanggung jawab penuh dan menggunakan semua sumber daya untuk memecahkan kasus tersebut sesegera mungkin dan menangkap si pembunuh. Dalam sekejap, jumlah papan tulis di kantor kelompok investigasi khusus bertambah dari 2 menjadi 8. Ketika 8 papan tulis terisi penuh, jumlahnya bertambah menjadi 10,12. Bab 1518, Bab 1517 Masalah non-teknis. Langit sudah gelap, tetapi kantor sementara kelompok investigasi khusus masih sibuk. Korban dalam video itu semuanya perempuan muda, kata Wu Xiumin sambil menunjuk papan tulis. Yang tertua berusia 31 tahun, dan yang termuda baru berusia 19 tahun. Saat mereka hilang, sebagian besar korban sudah bekerja. Hanya Miao Xiaowen yang lulusan SMA. Mereka semua hilang di daerah masing-masing, dan tahun-tahun hilangnya mereka bervariasi. Yang terjauh dapat ditelusuri kembali ke 19 tahun yang lalu, dan yang terbaru adalah 14 tahun yang lalu. Artinya, Wu Xiumin menunjuk ke sekumpulan data di papan tulis dan berkata, mereka semua hilang antara tahun 1999 dan 2004, rentang waktu 5 tahun. Dia membunuh 7 orang dalam 5 tahun, kata Cui Lizu sambil menggertakkan giginya. Iblis pembunuh lainnya. Pembunuh ini bahkan lebih jahat daripada Li Fei dan Han Kuan. Karena tidak ada satupun jasad korban yang ditemukan,
dan mereka semua berada cukup jauh satu sama lain, lanjut Wu Xiumin, jadi, tidak ada seorang pun yang pernah menghubungkan kasus-kasus ini. Lalu, Zhao Yu bertanya, apakah para korban memiliki karakteristik serupa? Ya, beda usia, beda identitas, beda lingkungan keluarga, beda bentuk tubuh, beda pula pakaian yang mereka kenakan saat menghilang, jawab Wu Xiumin. Kalau ada persamaannya, itu adalah mereka adalah wanita muda yang punya kepribadian yang ceria. Zhao Yu menganalisa, sama seperti Han Kuan dari kasus iblis, profesi pembunuhnya pasti berhubungan erat dengan tempat di mana gadis-gadis ini menghilang. Targetnya kemungkinan besar spontan. Namun, informasi yang tersedia saat ini masih terlalu sedikit, kata Wu Xiumin terus terang. Saya akan memeriksa informasi terperinci dari setiap korban dan menyaring orang-orang yang terkait dengan korban di setiap berkas untuk melihat apakah ada kesamaan. Mungkin pembunuh sebenarnya bersembunyi di antara orang-orang ini. Aku serahkan padamu, Kaku. Setelah Zhao Yu memberikan penegasannya, dia bertanya pada Zheng Ke, ngomong-ngomong, bagaimana analisis videonya? Bisakah kamu mengonfirmasi urutan videonya? Menurut informasi awal, jawab Zheng Ke, video itu diunggah secara acak, tidak dalam urutan kronologis. Interval antara video mereka tidak tetap. Beberapa diunggah dengan jarak 1 atau 2 hari, sementara yang lain diunggah dengan jarak lebih dari 10 hari. Bahkan ada 2 video yang diunggah berturut-turut, dan semuanya terlihat sangat kasual. Baiklah, Zheng Ke melihat informasinya, lalu berkata, video paling awal dirilis 4 bulan lalu, dan yang terakhir adalah video Miao Xiaowen dari 2 hari lalu. Lalu, melalui video itu, kata Zhao Yu, bisakah kamu mengetahui usia penembakan itu? Para ahli video masih mempelajarinya, jawab Zheng Ke. Tidak ada waktu yang jelas yang ditunjukkan dalam video tersebut. Namun, beberapa ahli potret, melalui identifikasi awal, percaya bahwa waktu setiap video seharusnya terjadi sesaat setelah para korban menghilang dan tidak beberapa tahun kemudian. Oh, maksudnya, kata Cui Lisu. Setelah si pembunuh menculik gadis-gadis itu, dia membunuh mereka dengan sangat cepat. Dia benar-benar pembunuh berdarah dingin. Ya, Zheng Ke mengangguk. Gadis-gadis dalam video itu semuanya masih sangat muda, dan mereka tidak jauh berbeda dengan foto-foto dari periode yang sama. Lalu, Zhao Yu berpikir sejenak, lalu bertanya, bisakah kau memberitahu peralatan apa yang digunakan untuk merekam ini? Jenis kamera apa itu? Ada 7 video, apakah semuanya diambil dengan kamera yang sama? Ini, aku masih butuh waktu. Zheng Ke berkata tanpa daya, video itu jelas-jelas memiliki jejak penyandian, dan distorsinya sangat serius. Dia tidak tahu apakah penerbit melakukannya dengan sengaja atau untuk memperkecil ukuran file agar dapat diunggah dengan mudah. Secara keseluruhan, sulit untuk menemukan model kamera dan kualitas asli video hanya berdasarkan video yang diunduh dari internet. Namun, berdasarkan sumber daya yang tersedia, resolusi ketujuh video ini sama, dan skala gambar, warna, dan kecerahannya juga sama. Oleh karena itu, beberapa ahli berpendapat bahwa ada kemungkinan bahwa ketujuh video tersebut direkam dengan kamera yang sama. Pembunuhnya sangat tak kenal takut. Rantau mengerutkan kening dan berkata, mungkinkah orang ini sudah bersembunyi di luar negeri? Karena mereka miskin dan hidup dalam kemiskinan, mereka menjual kejahatan mereka sebelumnya untuk mendapatkan uang. Bahkan jika dia harus bersembunyi di bulan, kita harus menangkapnya dan membawanya kembali. Cui Lizu masih menggertakkan giginya. Cek-cek, melihat semua informasi itu, Zhao Yu tidak tahu mengapa, tetapi dia punya firasat aneh. Dia merasa ada sesuatu tentang kasus pembunuhan video itu yang tidak bisa dijelaskan. Mentalitas macam apa yang dimiliki seorang pembunuh berantai hingga mengungkap video pembunuhannya ke publik? Apakah hanya untuk pamer? Atau, apakah orang ini menderita penyakit yang tidak dapat disembuhkan? Dia ingin menantang polisi sebelum meninggal. Pemimpin kelompok. Pada saat ini, Miao Ying tiba-tiba datang ke Zhao Yu dan berkata, kita punya masalah non-teknis. Masalah non-teknis. Apa maksudmu? Zhao Yu bingung. Begini,
Ketika polisi mengonfirmasi bahwa video pembunuhan Miao Xiaowen mungkin merupakan kejahatan nyata, mereka mengajukan permohonan pemblokiran situs web dan memblokir paksa video pembunuhan tersebut. Tetapi para pemimpin setempat berpikir bahwa situs web ini mungkin merupakan cara penting untuk menemukan pembunuhnya, jadi mereka tidak menyetujuinya. Miao Ying berkata dengan canggung, "Sekarang, masalah ini telah menimpa kita. Karena ada video pembunuhan baru, saya khawatir akan semakin sulit bagi kita untuk membuat keputusan ini." Oh, Zhao Yu segera memahami arti dari masalah non-teknis ini. Kasus pembunuhan melalui video telah muncul, dan jika mereka tidak peduli, lebih banyak orang akan melihat video pembunuhan ini, yang akan sangat tidak adil bagi almarhum. Akan tetapi, jika situs web tersebut ditutup dan penyebaran video itu dihentikan, kemungkinan besar musuh akan mengetahuinya dan penerbitnya akan melarikan diri, yang tentu saja sangat merugikan bagi penyelidikan. Ini memang masalah yang sulit. Seperti kata pepatah, mencabut sehelai rambut akan memengaruhi seluruh tubuh. Keputusan yang tampaknya biasa ini akan sangat memengaruhi arah kasus. Menurut pengalaman saya, Wu Xiumin tiba-tiba berkata, situs web itu harus ditutup. Bukan kami yang memutuskan. Itu adalah video pembunuhan sungguhan. Memblokirnya bukan hanya untuk melindungi martabat orang yang sudah meninggal, tetapi juga untuk mengakhiri penyebaran kejahatan. Begitu orang mengetahui keaslian video itu, konsekuensinya akan terlalu buruk bagi kami untuk menanggungnya. Tunggu saja dan lihat saja, para petinggi pasti akan memberi tekanan pada kita. Tapi, Miao Ying menggelengkan kepalanya. Situs web dan video adalah kunci untuk memecahkan kasus ini. Kita tidak bisa begitu saja memblokirnya. Aku juga berpikir begitu, Cui Lizu setuju. Jika saudara laki-laki Miao Xiaowen tidak diam-diam masuk ke situs web dan menemukan video ini, dan mengenali saudara perempuannya yang telah lama hilang, siapa yang tahu kapan seseorang akan melaporkan kasus ini? Karena sudah ada sejak lama, mengapa kita harus memblokir situs web tersebut dan menghalangi jalan kita sendiri? Cui, ini tidak sesederhana yang kamu pikirkan, kata Wu Xiumin dengan serius. Memang benar kami tidak tahu, tetapi jika kami tidak melakukan apapun setelah mengetahuinya, itu masalah kami. Saya tidak yakin, Cui Lizu cemberut. Kami tidak melakukan apa-apa. Kami hanya ingin menangkap penjahat itu. Bagaimana dengan ini? Setelah berdiskusi sebentar, Zhao Yu membuat keputusan akhir. Mari kita tunggu beberapa hari lagi. Dalam beberapa hari ke depan, kita harus mencari tahu informasi tentang orang yang menerbitkannya sesegera mungkin. Meskipun hanya sedikit, itu bisa memberi kita waktu. Itu satu-satunya cara. Setelah Miao Ying setuju, dia tampak bertekad. Kita harus mempercepat. Kita harus memecahkan kasus pembunuhan video sebelum situs web ditutup. Bab 1519, Bab 1518 detail. Wah, di depan komputer, Zhao Yu sedang menonton video pembunuhan Miao Xiaowen. Dalam video itu, gadis itu gemetar ketakutan. Meskipun ada sesuatu yang melilit mulutnya, suara tangisannya masih bisa terdengar. Videonya agak buram, dan ada banyak bayangan di antara guncangannya. Namun, Zhao Yu masih bisa melihat keputusasaan dan ketidakberdayaan di mata gadis itu. Hutan, kuburan, bunga-bunga, serangga terbang lewat, tangan si pembunuh, pisau, sepatu, dan sebagian celananya. Saat Zhao Yu menonton video itu, dia merekam semua detail dalam video, mencoba menemukan beberapa petunjuk. Sebelumnya, ia telah mencoba menggunakan perintah peretasnya sendiri untuk memecahkan informasi penerbit video dan menemukan alamat IP aslinya. Akan tetapi, sistem dengan cepat memberinya perintah bahwa, agar perintah peretas itu berhasil, Zhao Yu perlu memperkuatnya sebanyak 130.000 poin. Melihat hasil seperti itu, Zhao Yu tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk. Namun, setelah melihat 130.000 poin yang menggelikan, dia akhirnya mengerti betapa sulitnya bagi Zheng Ke dan yang lainnya untuk menghadapi kesulitan teknis. Setelah itu, ia tidak menyerah dan mencoba mengambil informasi akun penerbit. Hasilnya malah lebih konyol lagi. Sistem langsung memberitahunya bahwa perangkat itu tidak valid. Tampaknya Zheng Ke benar. Informasi akun penerbit sama sekali tidak ada di situs web,
tetapi disimpan di sistem independen lain. Mereka harus menemukan server sistem untuk menemukan informasi akun penerbit video. Namun, perintah peretas Zhao Yu tidak sepenuhnya sia-sia. Ketika ia mencoba mencari alamat asli video dari situs web ilegal tersebut, sistem mengatakan kepadanya bahwa ia akan kehilangan 7.891 poin untuk melakukannya. Zhao Yu tidak bisa menahan perasaan canggung. Dia sekarang memiliki lebih dari 13.000 poin. Bukannya dia tidak mampu menghabiskannya, tapi bukankah terlalu boros untuk membayar sebanyak itu sekaligus? Semua poin itu diperolehnya dari pertarungan berdarahnya di Vacheria. Sungguh menyakitkan membuangnya begitu saja. Tentu saja, jika dia bisa membantu memecahkan kasus tersebut, akan sepadan jika mengeluarkan banyak poin. Namun, dia tidak yakin bahwa meskipun dia menemukan alamat situs web tersebut, dia akan dapat menemukan penerbitnya. Selain itu, bagaimana Zhao Yu akan menjelaskan kepada mereka bahwa dia telah menemukan alamat tersebut dengan begitu cepat, sementara begitu banyak ahli tidak dapat memecahkannya. Selain itu, ia ingin menyelamatkan sejumlah besar poin untuk berjaga-jaga jika ada masalah besar lainnya dalam kasus tersebut. Jadi, setelah memikirkannya, Zhao Yu merasa lebih baik mengamatinya sebentar. Bagaimana jika pakar jaringan dapat menemukan cara untuk memecahkannya selama waktu ini? Jika para ahli mengatakan kepadanya bahwa mereka telah memecahkan masalah tersebut setelah dia menghabiskan hampir 8.000 poin, bukankah dia akan dipenuhi dengan penyesalan? Bagaimanapun, kasusnya baru saja dimulai. Tidak akan terlambat untuk menghabiskan poin di akhir jika tidak ada cara lain. Oleh karena itu, Zhao Yu menyerah pada perangkat mental itu dan terus menonton video itu dengan saksama, mencoba menemukan beberapa petunjuk. Tidak dapat dipungkiri bahwa menonton video pembunuhan brutal seperti itu berulang-ulang merupakan siksaan tersendiri. Meskipun Zhao Yu telah lama berada di medan perang dan terbiasa melihat hidup dan mati, dia masih sangat khawatir. Seorang gadis muda meninggal dengan tragis di depan matanya. Sangat sulit baginya untuk tetap tenang. Dia ingin segera menangkap pembunuhnya dan membawanya kembali ke pengadilan. Karena pembunuh telah menikam dan memotong korban berkali-kali dalam video, tidak mudah menentukan di mana letak cedera fatal berdasarkan video saja. Oleh karena itu, sebelum ini, Zhao Yu telah memanggil tim Zhang Peipei untuk membantu melakukan analisis profesional. Saat itu sudah sangat larut malam, tetapi Zhao Yu masih menonton video itu dengan saksama. Berdasarkan pengalaman investigasinya yang panjang, Zhao Yu hampir secara naluriah berpikir bahwa pasti ada sesuatu yang penting yang tersembunyi dalam video-video ini. Sama seperti kasus White Bones, dia baru saja melewati masa pembekuan sistemnya. Karena dia tidak bisa mendapatkan heksagram, dia hanya bisa mengerjakan detailnya dan tidak melewatkan kesempatan apapun. Tepat saat Zhao Yu menonton video itu berkali-kali, dia tiba-tiba melihat sesuatu di salah satu gambar yang terlintas. Dia buru-buru membekukan video dan kemudian memutarnya kembali bingkai demi bingkai. Setelah pencarian yang sabar, ia akhirnya menemukan tembakan yang mencurigakan. Ternyata pada awal video pembunuhan Miao Xiaowen, saat si pembunuh mendorong gadis itu ke tanah, kamera sempat bergetar sebentar karena ketidakseimbangan. Dan di tengah-tengah guncangan itu, sesuatu yang biasa-biasa saja melintas melewati kamera. Ini adalah, Zhao Yu menghentikan video, lalu memanggil Zheng Ke untuk membantunya memperbesar gambar beku. Zheng Ke tidak tahu apa yang ditemukan Zhao Yu, tetapi dia segera mengikuti instruksi Zhao Yu. Ketua tim, apa ini? Meskipun gambarnya telah diperbesar, namun masih belum begitu jelas karena distorsi. Setelah Zheng Ke mengajukan pertanyaan, Zhao Yu tidak menjawab, matanya masih tertuju pada layar. Ada apa? Ada apa? Cui Lizu datang dan bertanya dengan rasa ingin tahu, Bos, apa yang kamu temukan? Lihat ini, Zheng Ke menunjuk gambar di komputer dan bertanya, apa ini? Cui Lizu melihat lebih dekat dan menebak, apakah ini, Palu? Kamu menyebutnya Palu di utara. Tidak, Zhao Yu menggelengkan kepalanya. Aku sudah melihat seluruh videonya. Pembunuhnya tidak menggunakan palu. Bagian atas palu tidak selebar ini. Apa itu? Dilihat dari penampilannya,
setidaknya itu adalah senjata logam, tebak Cui Lisu. Matanya berbinar saat dia berkata dengan penuh semangat, mungkinkah? Sekop. Zhao Yu dan Cui Lisu mengatakan hal yang sama secara bersamaan. Sekop. Zheng Ke memiringkan kepalanya dan melihatnya, lalu mengerutkan kening dan berkata, memang terlihat seperti. Mungkin dibungkus kain, hanya sebagian sudut atasnya yang terlihat. Zhao Yu menunjuk gambar itu dan berkata dengan yakin, jika semuanya disatukan, kemungkinan besar itu adalah sekop. Jika Zhao Yu berbalik dan bertanya, mari kita asumsikan pembunuhnya punya sekop, maka... Ya Tuhan, Cui Lisu langsung memikirkan jawabannya, dan rambutnya berdiri tegak. Maksudnya, si pembunuh mungkin mengubur korban di tempat dia membunuhnya. Jika dia menunjuk ke layar komputer dan berkata dengan penuh semangat, jika kita dapat menemukan tempat di mana video itu diambil, maka kita mungkin dapat menemukan tubuh Qingqing. Setelah Cui Lisu selesai bicara, ruangan itu menjadi hening sejenak. Tapi, Zheng Ke mengerutkan kening dan bertanya, apakah itu benar-benar sekop? Lagi pula, bahkan jika dia punya sekop, dia mungkin tidak mengubur mayatnya di tempat pembunuhan, kan? Kamu bisa memindahkannya ke tempat lain. Kuburan. Zhao Yu memutar video dan merekamnya pada adegan aslinya. Kuburan adalah bukti terbaik. Mengapa pembunuhnya melakukannya di depan sekumpulan kuburan? Wah, teknik ini sangat familiar. Cui Lisu terkejut. Mengubur mayat di kuburan. Bahkan jika seseorang menemukan mayatnya, mereka tidak akan mengira itu pembunuhan. Tapi, kata Zheng Ke, di antara semua video, hanya video pembunuhan Miao Xiaowen yang memperlihatkan kuburan. Aku tidak peduli lagi, aku harus mencoba apapun yang terjadi. Sekarang, pertanyaan kita adalah, Zhao Yu menunjuk ke video dan bertanya, bisakah kita menemukan tempat ini? Bab 1520, Bab 1519 tidak berdaya. Saya sudah melihatnya. Cui Lisu tergagap karena bersemangat. Saya sudah menonton sinetron Siang Jiang. Dikatakan bahwa para ahli dapat menentukan area umum dengan melihat jenis tanaman dalam video. Bisakah kita melakukan hal yang sama? Tidak akan sulit untuk menilai daerah ini. Zhao Yu berkata dengan tenang, Miao Xiaowen menghilang di kota Yunwu, jadi lokasi pembunuhannya pasti di suatu tempat di Guangzhou. Tidaklah mudah bagi pembunuh untuk membawa orang yang masih hidup bersamanya. Ya, mungkin saja, bisa jadi di kota Yunwu. Zheng Ke menatap tanaman-tanaman di gambar itu dan berkata, hutan seperti ini mungkin sangat umum, tetapi mungkin tidak banyak tempat yang memiliki kuburan di hutan itu, bukan? Ya, masih ada batu nisan. Cui Lisu bersemangat. Kirim beberapa teknisi untuk memperbesar kata-kata di batu nisan dan melihat apakah mereka dapat menemukan kecocokan. D*MN. Cui Lisu berbicara dengan bersemangat, tetapi dia tiba-tiba memikirkan sesuatu, dan wajahnya kehilangan kilaunya. Dia segera menggelengkan kepalanya dan berkata, aku hampir lupa satu hal. Video ini direkam 16 tahun yang lalu. Sudah 16 tahun. Belum lagi kuburan-kuburan itu, bahkan hutan itu. Mungkin sudah tidak ada lagi, kan? Satu kalimat itu bagaikan air dingin yang disiramkan ke kepala mereka, membuat mereka bertiga kembali ke dunia nyata. Cui Lisu benar. Yuezhou adalah provinsi dengan perekonomian paling maju di negara ini. Kota itu penuh dengan gedung-gedung tinggi dan berubah setiap hari. Dalam 16 tahun, seluruh kota telah berubah. Tidak akan mudah untuk menemukan lokasi pasti video yang diambil 16 tahun lalu. Zheng Ke, kata Zhao Yu dengan keras kepala, mulai besok, kumpulkan para ahli yang memahami lingkungan setempat dan bentuk tim khusus untuk mencari lokasi syuting. Fokusnya ada di kota Yunwu. Tidak masalah apakah hutan itu masih ada atau tidak. Selama masih ada secercah harapan, kita harus memperjuangkannya. Ya, Zheng Ke mengangguk setuju, matanya penuh tekad. Bos, kata Cui Lisu tiba-tiba. Begini, KKU bertugas mengumpulkan informasi korban, Zheng Ke bertugas menganalisis video, dan Rantau mengunjungi keluarga korban. Semua orang punya sesuatu untuk dilakukan, jadi
Cui Lizu menunjuk ke hutan di layar dan berkata, serahkan saja padaku. Aku bisa melakukannya dengan baik. Oh, kata-kata Cui Lizu mengejutkan Zhao Yu. Biasanya, Zhao Yu hanya akan menugaskan Cui Lizu untuk memanfaatkan bakatnya secara maksimal. Zhao Yu tidak pernah menyangka bahwa dia akan menjadi sukarelawan untuk pekerjaan sipil, yang mana hal itu di luar dugaannya. Zhao Yu mengangguk, senang. Tampaknya kali ini, Cui Lizu bertekad untuk memecahkan kasus ini dan menangkap pembunuhnya sesegera mungkin. Bagus. Kalau begitu kau harus bertanggung jawab. Tapi, kata Zhao Yu, apa yang aku ingin kau lakukan bukan hanya untuk Miao Xiaowen. Jika pembunuhnya suka mengubur mayat di lokasi penembakan, maka 6 korban lainnya mungkin berada dalam situasi yang sama. Jadi, dimengerti. Cui Lizu sangat pintar, jadi dia langsung mengangguk dan berkata, saya tahu apa yang harus dilakukan. Saya akan mengirimkan pemberitahuan untuk membantu penyelidikan sekarang, sehingga polisi setempat dari setiap korban dapat berpartisipasi dalam pencarian semua lokasi di mana video tersebut diambil. Benar, tapi, kasus ini bukan masalah kecil. Zhao Yu berkata dengan serius, ketika Anda memberi perintah, Anda harus memberitahu polisi untuk bertindak secara rahasia dan tidak membocorkan informasi apapun. Saya tidak ingin pembunuhnya mengetahuinya terlebih dahulu. Saya mengerti. Cui Lizu menganggukkan kepalanya dengan penuh semangat. Saya pasti akan menyelesaikan ini. Selama kita dapat menemukan mayatnya, akan ada terobosan besar dalam kasus ini. Melihat ekspresi percaya diri Cui Lizu, Zhao Yu tidak dapat menahan perasaan lega. Tampaknya dia telah membuat pilihan yang tepat. Gadis kecil itu tidak hanya telah membuka lembaran baru, tetapi dia juga telah menemukan tujuan hidupnya. Pada pukul 2 pagi, Zhao Yu berdiri sendirian di depan papan tulis, melihat informasi korban. Korban pertama, Wei Qixi, berasal dari kota Beichang, Provinsi Zhejiang. Ia berusia 27 tahun saat menghilang. Ia adalah seorang penyanyi dan pernah tampil di sebuah acara pencarian bakat sebelumnya. Korban kedua, Chao Yiran, dari kota Yunsan, Provinsi Yuzhou. Ia berusia 22 tahun saat menghilang. Ia adalah seorang penjual produk susu. Korban ketiga, Kesa, berasal dari kota Jinhai, Provinsi Nanjiang. Dia berusia 24 tahun saat menghilang dan bekerja sebagai pemandu wisata. Korban keempat, Miao Xiaowen, dari kota Yunwu, Provinsi Yuzhou, berusia 19 tahun saat ia menghilang, bekerja di sebuah perusahaan periklanan. Petik 2, petik 2. Cek. Zhao Yu mengamati foto-foto masing-masing korban dengan saksama. Semua gadis tampak ceria dan berseri-seri. Siapakah yang telah begitu kejamnya memberi mereka pukulan yang begitu kejam? Pembunuhnya. Mengapa dia melakukan itu? Ada jejak penyuntingan yang jelas dalam video tersebut, dan polisi tidak dapat memastikan apakah korban telah dilecehkan sebelum kematiannya. Meskipun tidak ada adegan serupa dalam video, pada tahap akhir, anggota tubuh korban terlihat dan pakaiannya rusak parah. Kecurigaan ini tidak dapat dihilangkan. Dia tidak tahu apakah si pembunuh tidak ingin menyebarkan rekamannya karena takut ada yang menemukan petunjuk, atau karena dia memang tidak punya korban sama sekali. Dan, atas dasar apa pembunuh memilih korban-korban ini? Apakah profesi pembunuh bersinggungan dengan gadis-gadis ini? Atau apakah itu hanya pilihan acak? Atau mungkin, saat Zhao Yu sedang asyik berpikir, tiba-tiba dia menyadari ada bayangan hitam di belakangnya. Bayangan hitam itu dengan cepat mendekatinya, dan sudah berada di belakangnya. Zhao Yu terkejut dan segera melompat menjauh, lalu membuat posisi serangan balik. Akan tetapi, ketika dia berdiri diam, dia terkejut melihat bayangan hitam itu tidak lain adalah tunangannya, Miao Ying. Meski begitu, Zhao Yu masih sangat takut hingga jantungnya berdebar kencang. Dia merasa bahwa dia telah waspada selama ini. Bagaimana mungkin dia tidak menyadari bahwa Miao Ying sudah ada di depannya? Pada saat ini, Miao Ying juga menyadari ada sesuatu yang salah, dan mencoba mengatakan sesuatu kepada Zhao Yu. Namun, mata Zhao Yu terbuka lebar karena terkejut, tetapi dia tidak dapat mendengar apa yang dikatakannya.
Mustahil. Akhirnya, ada dengingan serius di telinganya, yang membuat Zhao Yu tiba-tiba menyadari bahwa ada sesuatu yang salah dengan telinganya lagi. Brengsek. Dia dengan cepat menekan telinganya dengan keras sampai suara dengungan itu menghilang, lalu dia akhirnya bisa mendengar kata-kata Miao Ying. Zhao Yu, jangan bercanda denganku, oke? Aku benar-benar tidak berminat untuk bermain denganmu. Setelah melihat Zhao Yu tidak bereaksi untuk waktu yang lama, dia bertanya dengan lebih khawatir, kamu? Ada apa denganmu? Tidak, tidak ada apa-apa. Zhao Yu menggertakkan giginya dan berkata, setelah beberapa saat, aku tiba-tiba menjadi bersemangat, dan kemudian aku tidak bisa mendengar apapun. Ai, ini semua karena senapan mesin berat sialan itu. Itu bukan pertanda baik, kata Miao Ying dengan cemas. Besok? Oh tidak, pagi-pagi sekali, kamu harus pergi ke rumah sakit untuk pemeriksaan lagi. Zhao Yu mencubit telinganya lagi dan berkata, kita akan membicarakannya setelah kasusnya terpecahkan. Benar, bukankah kamu pergi untuk menghubungi markas besar keamanan internet? Apakah ada informasi baru? Ada informasinya, tapi, ekspresi Miao Ying menjadi gelap, dan dia berkata dengan susah payah, markas besar keamanan internet mencari beberapa situs web ilegal dan menemukan postingan video yang sama. Hah, Zhao Yu terkejut. Dengan kata lain, orang yang memposting video tersebut memposting video pembunuhan tersebut di lebih dari satu situs web. Bajingan, Zhao Yu bertanya dengan cepat, bisakah kamu memastikan bahwa orang yang sama mempostingnya? Nomor rekeningnya berbeda, aku tidak yakin. Miao Ying menggelengkan kepalanya, lalu berkata dengan ekspresi serius, Zhao Yu, para petinggi sudah meneleponku. Mereka memintaku untuk segera memblokir semua situs web dan semua video. Kita tidak boleh membiarkan video pembunuhan itu tersebar. Kita sudah tidak berdaya.